yang hadir adalah Kakak Dokter Gigi Nailur. Ayo kita semua ucapkan selamat pagi untuk Kakak Dokter Gigi Nailur. Selamat pagi, Kakak Dokter Gigi Nailur. Ini kita semua akan berkenalan dengan Kakak Dokter Gigi Nailur. Juga nanti kita akan mendapatkan ilmu, ya, ilmu baru tentang kesehatan gigi dan mulut, ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, ya. Ayo kita panggil sekali lagi Kakak Dokter Gigi Kakak Dokter. Semuanya perhatikan ya. Ayo kita semua ambil sikap duduk yang manis. Sekarang kita dengarkan Kakak Dokter. Silakan. Terima kasih Pak Pian. Apa kabar semuanya, adik-adik? Luar biasa. Wah, cantik-cantik semua. Sudah mandi. Sudah tiga-tiga belum tadi? Sudah. Ya, Bu. Kita. Ada rumah. Ya, mohon maaf Kakak Dokter, mungkin bisa agak dekat karena suaranya agak kecil. Iya. Iya. Oke, terima kasih Kakak Dokter. Aku nggak dengar. Oh ya, Kak Coba. Keras, dokter. Bisa keras. Halo, sudah ya? Sudah dengar suara saya ya? Ya. Oke. Nah, Ya. pagi ini kita mau bercerita nih. Kakak Dokter mau bercerita. Sebelumnya mau kenalan dulu ya. Kita kenalan sebentar aja. Kakak Dokter namanya Nailur Rahmi Wahdani. Nanti kalau ketemu boleh panggil Kakak Nai aja ya. Oke. Nah, Kakak Kenai ini dulu sekolah di Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga di Surabaya. Nah, sekarang Kakak Dokter ini sekarang sudah jadi yang namanya Dokter Gigi Anak. Wah, Dokter Gigi Anak kenapa ya ada Dokter Gigi Anak? Iya, ternyata ada Dokter Gigi Anak loh. Nah, sekarang adik-adik ada yang pernah ke dokter gigi? Pernah. Kenapa? Sakit gigi? Iya. Enak nggak kalau sakit gigi? Nggak enak. Nggak enak kalau sakit gigi. Sekarang, apalagi sekarang ya, sekarang ini yang namanya lagi pandemi. 19. Aduh, ada virus, kita nggak boleh keluar rumah. Kita mainnya di dalam rumah terus. Terus nanti kita kalau pas sakit gigi gimana dong? Aduh, gimana ya? Nah, kita lihat ya sekarang coba. Tunggu, kita lihat dulu ini. Dokter punya ini. Nah, apa sih yang terjadi sekarang? Coba kita lihat. Yang terjadi sekarang itu ada yang namanya COVID ya, ada COVID-19. Ada enggak ya yang sakit gigi? Kira-kira ada enggak yang sakit gigi? Ada. Kemudian ada enggak ya yang seperti ini? Tiba-tiba habis lari-lari. Ada giginya gigi. Aduh, gigi 4. Tuh, sobek. Ada lagi yang kayak gini. Mama, gigiku bengkak. Itu giginya tuh bengkak tuh. Iya. Ada giginya bengkak. Terus apa ini ya? Ada giginya ini pasti sakit ini. Ya, aduh, ya ampun, ada enggak ya yang kayak gini? Atau ada yang kayak gini enggak ya? Enggak ada. Sampai keluar.
darahnya keluar di sini. Ya ampun, ini sakit banget. Aku nggak mau kayak gini. Gimana ini? Nah, terus kalau kayak gini pasti mama sama papanya pasti bingung kan ya. Terus adik juga bingung. Aduh, aku nggak bisa tidur, mama. Nah, terus gimana? Gigi saya mau ada yang tumbuh. Padahal ternyata dokter gigi pun juga nggak bisa ini kita prakteknya seperti biasa kayak dulu. Ya. Gigi saya juga mau tumbuh. Nah, kalau ke dokter gigi saya itu, mau sekarang itu kan katanya kan beresiko. Kenapa? Karena ada yang namanya aerosol. Aerosol itu ya sifatnya ludah, kemudian udara yang membawa virus dari dalam mulut kita, dari dalam pernafasan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita perlu kayak tadi, ada yang sakit, mana dong? Nah, sekarang dokter anak itu kita adaptasi. Gimana caranya? Nah, yang pertama, mama, papa, dan adik-adik sekarang ada yang namanya teledentistry. Nah, teledentistry itu apa ya? Teledentistry itu kalau kita misalnya butuh ke dokter gigi, kita harus telepon dulu ke dokternya. Dokter, saya sakit gigi. Saya mesti gimana ini? Terus dokter giginya biasanya minta gini, Pak, di foto bisa nggak ya? Di foto nanti kalau sudah difoto dilihat sama dokternya. Oh, ini bisa minum obat dulu ya. Sakitnya gimana? Sakitnya di sebelah mana? Kayak gitu ya. Terus nanti dikasih obat. Sama papa beli obat di apotek. Ternyata nggak bisa, gimana dong? Kalau nggak bisa diobati, harus datang kan ke dokter giginya. Gimana ini? Nah, caranya kita pertama biasanya habis telepon, dokter ini nggak bisa, ini masih sakit giginya. Gimana? Aku harus ketemu sama dokter ini ya. Nah, tapi kita harus jadwal dulu sama dokter. Oke, kita ketemu. Tapi kita ketemu aja janjian dulu ya. Janjian. Nanti dibuat janji. Kemudian ditanya-tanya nanti sama bu dokternya. Ditanya, ayo kemarin pernah main kemana aja? Kemarin pernah batuk pilek apa enggak? Kemudian pernah panas enggak badannya? Kayak gitu. Nggak bisa sekarang kalau langsung datang. Aku langsung datang aja ke tempatnya bu dokter. Nggak boleh. Ya harus dijadwal dulu kayak gitu. Kemudian nanti kalau sudah dijadwal, begitu datang kita langsung masuk ke ruangan. Gak kayak dulu kan ada ruang tunggunya, kita bisa main-main dulu sambil nunggu bu dokternya, kerjakan yang lainnya, ngerawat pasien yang lainnya. Sekarang nggak boleh. Begitu datang langsung masuk ke ruangan tempat kerja. Terus, nah ini dia adik-adik nanti kalau misalnya ada yang sakit pas kondisi di sekarang ini pandemi ini, adik-adik nggak usah takut. Nanti bu dokternya, kakak dokter giginya itu nanti pakai baju kayak gini. Nah, atau kalau enggak, nanti biasanya adik-adik itu, nah kayak gini nih. Tuh, ini kakak dokter itu waktu. Nah, pakai baju kayak gini. Apa-apa. Nah, kakak dokternya harus pakai yang namanya APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Kenapa? Biar virusnya itu nggak nempel-nempel kemana-mana. Nanti kalau sudah nempel ke bajunya kakak dokter, nanti akhirnya kena lagi ke pasien yang lain. Wow, kasihan dong. Ternyata kotor ya, nanti pasien yang lain jadi kena sakit lainnya juga. Makanya harus dalam kondisi, kalau dokter gigi harus dalam kondisi sehat, tidak ada batuk, pilek, demam, dan sebagainya. Itu. Kemudian biasanya di dokter giginya itu ada sinar lampu kayak gini. Kemudian ada alat-alat ini. Ini tujuannya untuk mensterilkan ruangannya, membuat ruangannya itu jadi bersih, biar tidak ada virus COVID-19 di situ. Nah, kayak gitu ya. Terus ada lagi
Kemudian kalau yang biasanya datang, kita langsung dilihat. Ayo kita lihat yuk giginya. Nah sekarang kita diminta kumur-kumur dulu ternyata teman-teman. Nah kumurnya pakai apa? Teman-teman tahu betadin? Air. Tahu? Ada yang pernah tahu betadin? Nah, kita kumur-kumur pakai betadin. Betadinnya itu nanti buat membunuh virus sama bakteri yang ada di dalam mulut gitu. Sama kuman. Iya, betul. Sama kuman-kuman juga. Nah, nanti kalau ketemu dokter giginya kayak gini, kayak Teletubbies ya. Iya, ada ungu, ada hijau. Jadi adik-adik gak perlu takut lagi kalau ke dokter gigi ya. Kalau ada yang pakai kayak gini, apa? Ini kayak kuning. Sama kayak yang dipakai sama Bu Dokter. Dokter pakai APD-nya, pakai APD ilmu. Lucu kan ya? Gitu. Jadi adik-adik gak perlu takut. Ya. Merah kuning hijau. Merah kuning hijau dan ungu. Nah sekarang terus gimana nih caranya biar kita tidak sakit kalau masih zaman-zaman kayak gini? Gimana ya caranya ya? Gimana caranya? Halo, ayo ada yang tahu gimana caranya? Tips menjaga kesehatan gigi dan mulut bersama dokter gigi Nailur. Nah, ini caranya. Yang pertama, yuk, adik-adik suka makan permen, coklat, biskuit, kemudian apa lagi ya? Es krim, donat coklat, toppingnya strawberry, blueberry. Ayo suka semuanya? Suka ya? Sama lollipop. Ya, sama lollipop, iya. Tuh, makanan-makanan yang dokter tadi, makanan yang manis dan lengket. Nah, makanan yang manis dan lengket itu nanti yang bikin jadi sakit gigi. Ya, kok apa? Padahal makanannya tadi yang manis-manis tadi enak loh, boleh makan, tapi harus dikurangi. Terus ada lagi nanti, kenapa kok harus dikurangi? Nah, ada lagi selain kurangi makan permen, coklat yang manis dan lengket. Kenapa sih kok bisa? Karena tadi contohnya yang tadi ya, si apa namanya tadi? Si permen, coklat, donat, Coca-Cola, lollipop itu ketemu sama bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, di dalam mulut itu ada bakterinya banyak. Nah, bakterinya itu macam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, bakteria yang jahat ini suka sekali sama si permen, makanan manis tadi. Nah, kalau ini tadi si bakterinya tadi, kumannya tadi, kan dia makan tuh, dia suka tuh yang manis-manis, ya kan? Nah, dia suka yang manis-manis, makan sama dia. Nah, ketika dia makan, habis makan, dia eoknya itu namanya asam. Nah, asamnya itu tadi nempel di giginya adik-adik. Nah, kalau sudah asamnya nempel di giginya adik-adik jadi lubang. Kalau sudah lubang jadi sakit. Aduh, ada yang mau sakit gigi enggak? Enggak. Oh iya, enggak mau ya. Enggak enak. Jadi kayak gitu ceritanya. Nah, ya, di apa namanya? Ininya kumannya tadi sama si coklatnya. Terus apalagi kalau sekarang kalau nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan permen, aku lupa padahal pengen yang manis-manis. Gimana dong? Nah, caranya kita ganti makan buah, makan sayur. Ada suka enggak makan buah sama sayur?
Suka. Iya, diganti sama buah sama sayur. Buah kan biasanya kan manis kan ya? Nah, itu terus itu juga bisa membantu membersihkan giginya, mulutnya. Kemudian ini membantu ya. Selain itu juga si buah dan sayur itu bergizi kan ya? Baik buat tubuh, apalagi buat adik-adik yang lagi sedang masa pertumbuhan. Kayak gitu. Biar jadi tubuhnya kuat dan sehat. Ya. Kemudian Kakak dokter, mohon maaf, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, saya potong ya. Mohon maaf, kakak dokter dan anak-anak. Tolong anak-anak, tidak ada yang coret-coret share screen ya. Tidak ada yang menempel stiker-stiker love-love tadi. Nanti juga tidak ada yang coret-coret ya. Kasihan teman-teman lain yang mau belajar. Ya, ayo semuanya duduk yang manis, tangannya dilipat. Kita dengarkan kakak dokter Gigi, kakak dokter Nay. Oke, siap anak-anak? Oke, yuk. Anak-anak hebat ya. Terima kasih anak-anak. Silakan kakak dokter. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Terus gimana nih? Ya, nggak jadi lubang giginya. Terus boleh nggak sih aku makan permen sampai coklat? Boleh, tapi nggak boleh banyak. Terus habis makan permen, makan coklat, kita harus sikat gigi. Nah, gimana caranya sikat gigi? Ayo, sekarang tadi kan kakak tadi lihat sudah pegang sikat sama gelas. Ya, kita coba latihan dulu aja ya. Nah, sekarang kita latihan. Caranya gini. Adik-adik pakai sikat giginya yang sikat gigi yang kecil ya. Yang untuk anak-anak nggak boleh gantian sama adik sama kakaknya. Sikat giginya harus sendiri-sendiri. Punyanya kakak ya punya kakak sendiri. Punya adik sendiri. Nggak boleh misalnya, kakak aku pinjam sikat gigimu. Nggak boleh ya. Nggak boleh gantian sikat giginya. Terus sikat giginya yang kecil, yang buat anak-anak, yang bulunya halus ya. Ya, yang bulunya halus. Biar nggak sakit nanti kalau sikat gigi. Itu. Terus nanti kita sikat giginya pakai apa? Pasta gigi. Nah, kalau pakai pasta gigi biasanya pasta giginya itu kan ada rasa-rasa gitu kan ya. Nah, nanti kalau pakai pasta gigi nggak boleh banyak-banyak, kecil aja, sedikit itu tuh ada di gambarnya tuh. Tuh gambarnya nih gambarnya. Tuh pasta giginya kecil aja, hanya sebesar kacang polong. Nah, terus caranya sikat gigi sekarang. Yuk diperhatikan yuk, lihat di sini yuk. Kita lihat di sini. Nah, lihat kakak dokter ya. Ini giginya adik-adik, anggap aja giginya. Gede ya giginya ya. Wah. Nah, kalau sikat gigi kita lihat mulutnya pertama harus dibuka. Oke. Gak boleh tapi harus okay. Tapi boleh. Mulai sikat giginya. Boleh. Ya. Nah, kita coba. Nah, sikat giginya dimasukkan. Oke. Dimasukkan. Terus kita taruh di sini sikat giginya. Dikenakan di gusinya. Ayo, yang gusi ya. Yang warna merah. Yang warna merah. Nah, di sini terus kita tarik ke bawah. Dikasih odol. Gigi atas. Pinter tuh. Ada yang pinter. Sudah dikasih odol. Mulutnya dibuka. Ya, jokin. Tidak boleh. Nggak usah kasih odol, nggak usah kasih odol, giginya aja. Masukkan ke Nggak usah dalam kasih odol, sikat tali giginya belakang. Sampai ke depan. Dipraktikin kayak dokter itu. Atas. Sebelah kanan juga nih sekarang. Coba kita masukkan. Tarik ke bawah.
Harus kena Pakai odol itu enggak, Bu? Tidak, Nak, tidak dikasih odol. Jangan dikasih odol dulu, nanti aja. Odolnya nanti saja. Ini Ya, baru ditunjukkan nanti kakak aja. dokter kok ya. Nanti ada sikat gigi bersamanya. Ini hanya dicontohkan. Terus sekarang yang bagian dalamnya kita masukkan lagi, kita tarik keluar. Oh, ditarik keluar. Kayak gini. Nah, ditarik keluar. Harus kena gusinya. Nah, sekarang ganti yang di bagian ini yang dipakai munya kita tarik ke depan. Yang tengah-tengah, yang tengah ini. Nah, kayak gini. Yang sebelah sini juga sama. Oh, gini. Kelihatan ya? Oke, sudah. Sekarang yang atas sudah selesai. Sekarang kita ganti yang bawah. Oke, lagi sikat giginya. Dimasukkan, ditaruh di sini. Di kursi yang bawah, dibawa ke atas. Oh, ditarik ke atas. Mulut sikatnya. Yeay. Kita bergerak ke depan. Oke, pinter. Yang sebelah kanan juga sama. Oh, oke. Sudah. Sekarang bagian dalamnya. Bagian dalamnya juga sama kayak tadi. Nih, ini. Tuh. Nah. Bisa ditarik ke depan. Yeay. Nah, itu. Oke, sekarang bagian yang ini tarik ke depan. Seret. 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 Nah, kayak gini, ini tarik ke depan juga. 1, 2, 3. Terus lidahnya juga disikat ya. Lidahnya disikat. Dibersihkan juga lidahnya biar bersih. Oke, setelah itu kita kumur sampai bersih. Setelah itu baru dibuang. Oke deh, rasanya gigi kita jadi bersih, jadi segar. Oke? Nah, kayak gitu caranya ya. Jangan lupa lidahnya juga disikat. Kemudian ada lagi yang namanya benang floss. Benang floss itu masukkan di sini. Terus satu lagi, kalau di rumah ya ini rajin berkumur. Setiap kali habis makan diupayakan kumur pakai air ya. Kumur, jangan pakai air teh atau air jus, tapi pakai air putih biasa. Oke, kenapa? Biar makanan paket, makanan yang manis tadi, yang nempel di Air dingin. Boleh air dingin. lepas, bisa keluar. Air dingin boleh banget ya. Terus jangan lupa harus pakai apa? Masker. Nah, harus pakai masker. Terus jaga jarak, rajin cuci tangan, makan makanan yang bersih. Oke? Itu dia. Lah, ini salah satu pastinya kakak dokter tuh. Ini masih umur 2 tahun. Wah, giginya dia berani kan, dokter gigi pinter. Adik-adik berani juga kan? Ya enggak. Enggak apa-apa. Berani. Enggak apa-apa kalau kita ke dokter gigi, enggak perlu nunggu sakit. Oke? Nah, jangan menunggu sakit. Biar nanti kalau ke dokter gigi nggak merasakan sakit. Nah, kayak gitu adik-adik. Gimana? Jeda ya kelihatan. Nah, ini tadi nih kakak dokter juga punya ada video sedikit nih. Kita lihat sebentar ya. Ya.
Oke, tunggu ya. Ini loh kesukaannya Dek. Dek, ini Baby John. Ini Baby John, Dek. Baby John. Ya, lihat yuk. Ada banyak video. Oh juga ini ya. Baby John. Adikku suka lihat itu. Tema ini. Enggak, ini yang dari ini nih. Adik mau. Ini loh sih. Dokter ya, Baby John. Ini pekerjaanku. Baby John. Itu Baby John yang kecil. Kenapa? Sakit gigi. Adikku sih suka lihat ini. Lihat ini. Mau lihat ini aja. Ya lihat ini apa itu sakit lagi ya. Loh? Itu apa? Giginya jangan aku. Ada main. Kita loh tidak. Pastikan semuanya bersih. Wow. Gosok sering sampai ini. Ada mau ini. Gigi bersih, gigi ada teman-teman. Kita harus ingat untuk menyirupi gigi. Gosok gigi tiap hari agar gigi kayak adik ya. Ya. Teman kita ini menyenangkan. Jaga gigi kita. Adik mau lihat ini. Ya nanti diganti. Ini selesai diganti ini. Ya. Ayo kita pergi ke dokter gigi Baijo. Yuk pergi, yuk pergi, yuk pergi, kita pergi. Kita berhasil. Hari. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu takut kalau ke dokter gigi. Nanti tinggal diperiksa ada kaca mulut yang kecil. Kita tunjukkan ya, ada kaca mulutnya. Kemudian ada sendok yang kecil buat bersihkan kuman yang ada di dalam mulutnya. Oh ya tadi kakak lupa tadi ya bilang ya. Kalau sikat gigi jangan lupa malam sebelum tidur harus sikat gigi. Berapa kali kalau sikat gigi? Ini dua kali. Kapan saja? Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ya, ada yang masih ikut nggak ya? Nggak ya? Ayo. Ada nih, ayo. Ada nggak ya? Kalau yang masih ngedot, adik-adik kan sekarang sudah mulai besar ya. Sebentar lagi, apalagi sudah mau masuk SD kan ya. Nah, dotnya sudah diganti.
dotnya dikasih ke kucing aja ya. Biar kucingnya aja yang mimik pakai dot, adik-adik mimiknya pakai gelas. Nah, pakai gelas biasa. Itu kalau misalnya aku nggak mau, aku kasih kamu kalau nggak mimik susu, boleh mimik susu sebelum tidur. Tapi habis mimik susunya di gelas. Terus setelah itu sikat gigi. Setelah sikat gigi, nggak boleh makan apapun. Hanya boleh minum, kalau minum air putih. Oke? Oke. Itu ya. Iya. Kakak dokter, apakah setelah ini kita ada praktek sikat gigi bersama? Boleh? Ayo. Oke. Ayo kita praktek yuk. Bersama. Jangan lupa siapkan sikat giginya. Dan odolnya ya anak-anak. Ya, sikat gigi dan odol. Oke, yuk. Jangan duluan, Bu. Nah, kalau sudah menyiapkan duduk manis, kita ikuti kakak dokter. Ayo disiapkan. Sudah disiapkan? Coba tunjukkan. Oke, wah cantik-cantik, bagus-bagus warnanya ya. Oh, pintar. Oke, tunggu dulu. Jangan dipasang dulu pasta giginya ya. Tunggu kakak dokter dulu. Oke, silakan kakak dokter. Oke, sudah. Coba sikat gigi diangkat semuanya. Sikat giginya diangkat semuanya. Oke. Ye, keren. Sekarang coba ambil pasta giginya. Dikasih pasta gigi di situ. Oh ya, umurnya sudah siap. Nah, giginya bagaimana kakak dokter? Giginya sebesar apa kakak dokter? hanya sebesar biji kolong. Oke, sebesar biji kolong ya anak-anak. Jangan dulu pakai. Sedikit saja, nggak boleh banyak. Gini, kalau misalkan segini. Iya, tuh, lihat Kak Pian. Nanti kakak dokter mau. Nah, sedikit saja anak-anak. Betul begini kakak dokter ya. Kasih odol. Kasih Tidak odol. banyak-banyak loh anak-anak. Kasih odol, Bu. Dikit aja. Nggak boleh timut loh ya, nggak boleh timut. Oh iya, tidak Dikit boleh ya, aja. tidak boleh ditolak. Coba ditunjukkan semuanya sikat giginya yang sudah ada pasta giginya yuk. Ya, yang sudah pasta giginya ditunjukkan. Ya, Karisa sudah. Siapa lagi? Oke, Karisa Sofian sudah. sudah. Oh, Eril juga sudah. Ya, jangan dimasukkan dulu Emily. Sudah Emily, coba tunjukkan. Sudah dapat Oh, giginya. dimasukkan dulu, Gemma. Ya, dipegang dulu sikat giginya. Pegang dulu, Gemma. Misalnya gini ya. Misalnya gini. Nah, jangan gini. Misalnya gini. Oke, sudah. Oke, ini. Sudah. Nah, oke. Sekarang adik-adik lumur dulu satu kali. Lumur dulu Tapi yang sudah siap baskom ya. Weh, keren. Kencang. Kakak Pian baskom umurnya. Komnya besar. Pakai baskom karena jauh dari kamar mandi. Benar ini. Ini nggak ada. Ini bukan nggak ada. Berkumur satu kali dulu. Oh iya, bisa Ikuti Mama kakak mandi dokter. sedikit. Mama mandi sebentar kok. Satu kali. Sudah. Oke, sekarang Anak-anak sudah. pegang lagi sikat giginya. Kita mulai. Ayo, dipegang lagi sikat giginya, diangkat. Diangkat semuanya. Oke, kita mulai ya. Buka mulutnya seperti itu. 1, 2, 3. Mulutnya dibuka, mulutnya dibuka. Mulutnya dibuka. Nah, Ini ya contohnya. atas. Kita mulai dari yang atas dulu. Ada komo kan? Komo juga.
Nggak tahu. Sikat mulutnya, jangan hidungnya, Let. Ya di bagian kanan sekarang. Oke. Ya, Syifa. Bagus. Ayo pakai juga lo. Ya, Aurel. Apa lagi? Oh, Daniel ya. Bagian dalam. Aurel sama Kristo. Oh, itu Gigi juga umur. Bagian dalamnya ya. Oh, Gigi kayak Mr. Pian ya, kumurnya. Oke. Bagian sini juga. Helena ya. Oh, Gwen juga ada baskomnya. Pinter Gwen. Ya, yang pakai baskom, Mr. Pian, Gigi. Gwen juga itu. Oh, Sarah Beatrice juga. Jadinya Mr. Fian ikut ya, saking asyiknya ya tadi ya. Tuh, sekarang yang ini ditarik ke depan. Yang bawahnya. Oke, yuk. Oh, Gigi yang menyikat mamanya ya? Oke, kenapa Feral? Jangan ditelan Feral. Jangan ditelan Feral. Feral jangan ditelan. Sudah, sekarang ganti yang bawah ya, ganti yang bawah. Yuk, dimasukkan, ditarik ke atas. Oke. Bagian kanan juga sama. Hani, Jason, bagus. Allegro juga. Oke, Noe, Vita. Oh, Vita itu sudah kelihatan busanya, Mr. Fian. Bagus, Yang bagian dalamnya sekarang, yang bagian dalamnya. Kita juga siapin baskom. Semangat ya anak-anak sikat giginya ya. Daniel, Hani juga. Tuh, Joaquin semangat, Joaquin juga. Loh, Mr. Fian kok sudah selesai? Iya, kok cepet Mr. Fian. Parah, Joaquin elang juga, elang, pinter elang. Sekarang ini ditarik ke Oh, depan. Bawahnya sekarang. Ini yang ini buat kunyah-kunyah itu. Perel itu mulutnya dilap tuh. Iya. Bagus Kiki. Sudah. Sekarang lidahnya, lidahnya. Sudah selesai. Lidah. Dulu ya. Sudah. Oke. Nggak mau. Oh, Beril. Beril, ambillah Beril. Sampai keluar busanya ya, Beril. Nanti dan Kristo, ayo dicoba. Kalau sudah selesai boleh kumur-kumur sekarang. Nah, Beril boleh kumur, Beril. Beril kumur. Yuk. Sampai bersih, sampai pasta giginya Hilang. Hilang. Oke. Wah, Bagus. keren ya ampun. Wah, keren sekali. Mungkin sampai kalah ya. Semangat anak-anaknya, semangat sekali. Semangat. Dan gembira ya, Kak Fian ya. Iya betul Bu Winda, karena sesuatu yang baru. Pengetahuan baru, menyenangkan sekali ya. Mas Ali dulu. Kumurnya jangan ditelan ya, dikeluarkan lagi. Jangan ditelan, dibuang. Gitu ya. Nah, Buang di baskomnya tadi itu loh ya. Bapak senyum semua sekarang yang sudah sikat gigi, senyum-senyum sehat. Oke. Kita juga gigi mau ditunjukkan. Ayo coba giginya lihat yang ya. bersih dan sehat. Keren. Good. Semangat gembira. Wah, giginya sekarang putih bersih ya. Gigi bersih sehat. Oh, Beril giginya putih bersih di Sarah, Aldi. Tapi Aurel, giginya mana Aurel?
Menarik sekali. Coba kasih tunjuk ke kakak dokter semua giginya yang sudah bersih dan sehat. Coba. Olah. Adik Zeva juga. Allegro, coba ditunjuk giginya. Oke. Satu, Bersih, dua, tiga. Di foto ditunjukkan giginya. Asik. Smile. Tunjukkan giginya, ayo. Di foto. Satu, dua, tiga. Oh, keren. Dokter. Oke. Gimana nih Mister Mian? Adik-adik sudah sikat gigi nih. Ada yang belum ditanyakan lagi nggak? Saya mau tanya, boleh dokter? Oke, boleh, silakan. boleh. Kalau ada pertanyaan dari Mama boleh juga, atau Bapak Ibu guru mungkin dan suster. Ini dokter, jadi kalau begitu makan es krim, coklat, permen, boleh tidak dokter kalau begitu? Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak, sedikit saja. Ya, boleh sedikit. Kemudian setelah makan, makan coklat, Putus ya? Putus. permen, makan es krim, kalau bisa harus langsung dikasih. Kalau itu Bapak yuk dengarkan semuanya. pakai air. Oke. Terus ini dokter, adik TK, terus kelas 1 SD itu kan masih ada gigi susu ya dokter ya? Ya itu kan banyak, tetapi kalau gigis kan jelek itu dokter ya. Nah itu kira-kira boleh dicabut nggak ya? Kalau gigis itu supaya nanti waktu SD pertumbuhannya bagus, jadi dicabut boleh nggak ya? Nah, kalau gigi anak-anak itu sebenarnya gini, anak-anak itu adalah dia menjaga, gigi anak-anak itu menjaga tempat untuk nanti tumbuhnya gigi dewasa. Nah, kalau gigi anak-anaknya itu diambil, gigi anak-anak itu dicabut, nanti gigi dewasanya ini tempat dia nggak punya panduan. Akhirnya apa? Gigi dewasanya nanti tumbuhnya jadi kebanyakan. Nah, makanya kenapa kalau bisa diupayakan gigi anak-anak, meskipun gigi anak-anak nantinya akan ganti, jangan sampai ada lubang, jangan sampai rusak, diupayakan tetap ada di dalam mulut sampai waktunya dia lepas. Kalau ternyata sudah gigis gimana dong? Nah, kalau sudah gigis, biasanya kita rawat. Kan memang nanti kita lihat kira-kira gigi yang gigis ini, gigi yang rusak ini, lepasnya kapan? Ada waktunya. Nah, nanti kita lihat. Kalau ternyata, oh sebentar lagi dia mau lepas kok. Udah, biasanya kita biarkan aja. Nggak akan kita cabut, Bu. Kita biarkan lepas sendiri. Ya, dokter gigi nggak akan mau mencabut gigi anak-anak. Karena apa? Karena itu tadi, gigi anak-anak itu adalah menjaga tempat buat gigi dewasanya nanti. Kayak gitu. Kalau misalnya ternyata, oh ini nanti masih lama lepasnya, tapi giginya rusak, dirawat. Banyak perawatannya, macam-macam. Dirawat sama seperti perawatannya untuk orang dewasa. Tapi memang untuk bahan-bahannya yang memang khusus untuk anak-anak. Jadi nanti pas ketika dia giginya mau lepas, waktunya lepas, nah nanti dia akan ikut lepas bersama giginya, tambahannya seperti itu. Jadi nggak boleh misalnya cabuti aja dokter, nggak boleh. Yes. Gimana caranya kita upayakan dia tetap ada di dalam mulut sampai waktunya dia. Iya dokter. Terus ada lagi dokter, adik TK ini ya. Adik TK itu ada yang memasukkan jari ke dalam mulut sehingga giginya gigis terus mulutnya merah-merah semua. Nah, seperti itu memasukkan
Jadi ke dalam mulut bahasa Jawanya disogrok-sogrokkan gitu loh, dokter. Ya. Itu gimana, dokter? Jadi gini. Jadi untuk anak-anak itu memang ada dia ini fase di mana ada namanya fase oral. Fase oral itu dia usianya akan berhenti pada usia 3 tahun. Nah, kalau misalnya ternyata lebih dari 3 tahun, misal sampai umur 6 tahun, ternyata dia masih suka ngempeng ya. Ngempeng, jarinya dimasukkan ke dalam mulut. Nah, ini nanti akan menjadi pertumbuhan giginya nanti malah jadi jelek. Yang pertama, yang paling kelihatan ya, yang paling kelihatan itu memang karena kan ini kan jarinya kan kotor ya, jarinya kotor, kemudian ditambah sikat giginya nggak rajin, nggak mau sikat gigi, ditambah suka permen makan coklat. Nah, akhirnya apa? Gusinya itu jadi merah bengkak. Kemudian giginya yang lubang juga akan semakin banyak. Terus ditambah lagi, yang biasanya nanti yang paling kelihatan kalau sudah tumbuh gigi dewasanya, giginya itu jadi tonggos, jadi maju. Gitu. Karena apa? Jempolnya ini mendorong giginya didorong ke depan, kayak gitu. Akhirnya apa? Giginya nanti jadi maju, jadi tonggos. Kalau sudah tonggos kan jadi meronggos, itu meronggos produksi. Ya kan? Ya. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih, dokter. Bagaimana Bu Lucy sudah menjawab? Ya, sudah, Mas Terja. Jadi nanti gimana ya? Harus hilang. Oh, nggak dengar suara. Oke, silakan dokter. Iya. Ya. Gimana? Iya, silakan. Tadi ada sempat off sebentar tadi. Iya, tadi dari dokter sempat hilang gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, mohon maaf. Ada pertanyaan di chat, Pak Iya. Alfian. Di sini ada pertanyaan juga, dokter, dari Mama iya, yang Jason. tadi. Dokter, kalau pakai dokter Cantik, kalau pakai pasta gigi non fluoride, apa boleh? Sampai umur berapa ya maksimalnya? Mungkin bisa dibantu untuk menjawab, dokter. Terima kasih. Ya, jadi gini. Untuk pasta gigi memang fluoride itu adalah suatu bahan yang dia ini akan bisa melindungi gigi, terutama untuk gigi anak-anak yang gigi anak-anak ini tipis sekali ya, bahan susunan mineralnya itu dia itu sangat tipis dan dia itu rawan sekali, gampang sekali untuk rusak. Makanya kenapa biasanya kan anak-anak itu rata-rata sering sudah banyak yang kropos karena misalnya minum susu pakai dot. Nah, itu cepat sekali dia. Nah, fluoride ini nanti yang jadi benteng sebenarnya ya. Fluoride ini yang jadi benteng dan dia ini akan membantu menahan supaya bakteri itu tidak bisa menempel dan tidak bisa merubah si makanan-makanan yang manis dan lengket tadi menjadi asam. Itu yang pertama. Yang kedua, si fluoride ini juga membantu si gigi untuk tumbuh. Karena apa? Gigi itu setiap hari dia akan tumbuh. Tumbuhnya apa? Maksudnya gimana? Di dalam gigi itu ada terdiri dari mineral-mineral dan setiap hari mineral ini akan bertambah. Nah, si fluoride ini nanti yang akan membantu biar mineralnya ini tetap bertahan dan giginya tetap bagus dan menjadi kuat. Nah, kalau misalnya tidak pakai fluoride, boleh, tapi pembersihan giginya harus benar. Ya, pembersihan giginya harus benar. Diupayakan harus rajin, bersih, rutin ya, rajin, rutin, teratur. Itu wajib, terutama malam sebelum tidur. Selama pembersihannya ini baik, setidaknya menyingkatkan waktu ketika si bakteri ini nempel, dia nempelnya cuma sebentar. Karena apa? Harus sudah disikat. Kalau sudah disikat kan bakterinya kan
hilang. Nah, catatannya kalau misalnya enggak pakai pasta gigi yang non fluoride boleh, tapi diupayakan pembersihannya harus benar, harus baik. Jadi jangan sampai si bakterinya ini nempel lama dan berubah jadi asam tadi. Kalau sampai umur berapanya, sampai si anak ini, sampai kalau saya selama masih gigi anak-anak, kalau bisa diupayakan sudah pakai yang fluoride. Ya tadi, tapi tetap harus pada dosisnya. Dosisnya ya tadi sebesar kacang polong. Untuk anak usia 3 tahun ke atas hanya sebesar kacang polong. Kalau di bawah 3 tahun itu lebih sedikit lagi, hanya sebesar biji beras. Lebih sedikit lagi dari kacang polong, tidak boleh lebih. Kenapa? Takutnya nanti akan tertelan. Nah, kalau tertelan, iya, fluoride-nya nanti tertelan, malah akan menjadi racun buat tubuhnya. Tubuh kita. Oke. Ya. Seperti itu, Mister. Ya, Nah, begitu ya. Bagaimana Mama Jason? Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mama Jason. Sebelumnya Dokter Gigi, karena di sini sebetulnya masih banyak pertanyaan juga dari mama-mama yang antusias sekali sepertinya. Apakah dokter masih bisa untuk lanjut? Mungkin 1-2 pertanyaan. Menjawab 1-2 pertanyaan. Boleh, lanjut. Iya. Mohon maaf Mama, karena dokter juga mungkin ada jam praktek setelah ini. Mungkin pertanyaannya iya, agak mungkin ada beberapa yang akan dijawab. Saya baca langsung yang di chat. Iya, silakan dokter. Ini ada dari juga mamanya Willy tentang mencegah terjadinya karang gigi. Ya, mungkin ini kasus yang biasanya terjadi pada anak-anak ya, yang biasa ditemui. Mungkin kakak dokter bisa membantu menjawab dari pertanyaan Mama Willy seputar karang gigi. Silakan. Terima kasih. Ya. Kalau karang gigi untuk anak-anak ini sebenarnya jarang sekali ya, Bu. Jarang sekali anak-anak ini muncul karang gigi. Justru karang gigi itu lebih banyaknya yang biasanya muncul di orang dewasa. Atau setidaknya kalau giginya sudah gigi dewasa, nah itu baru muncul. Kalau gigi anak-anak itu jarang, hampir saya tidak menemui ada karang gigi pada gigi anak-anak. Nah, kenapa? Karena gigi anak-anak ini biasanya ya, gigi anak ini cenderung antar giginya dia ada jarak renggang. Nah, kemudian kalau biasanya misalnya dia nempel di antar dua giginya ini, kalau untuk gigi anak-anak dia lebih rapat malahan. Justru titik kontaknya itu berbentuk bidang. Kalau di orang dewasa, kontaknya ini bentuknya adalah titik. Jadi, resiko untuk karang gigi itu lebih besar pada gigi dewasa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya cara mencegahnya, ya tetap sampai sekarang yang paling efektif adalah dengan sikat gigi. Karang gigi itu sebenarnya awalnya itu adalah sisa makanan yang nempel, kemudian dia mengeras. Nah, begitu dia mengeras, dia nempel di sela-selanya gigi sampai masuk ke dalam gusi. Nah, kalau karang gigi ini sudah masuk ke dalam gusi, dia akan merusak gusi dan bahkan sampai merusak tulang. Nah, seperti itu. Jadi caranya tetap harus dengan sikat gigi. Makanya kalau sikat gigi harus kena gusinya. Karena apa? Ya itu tadi, biar sisa makanannya itu yang masuknya di sela-sela gusinya tadi bisa keluar. Nah, itu nanti yang mencegah biar tidak jadi karang gigi. Kayak gitu. Begitu, mungkin Mama Willy semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mama Willy. Bertanya enggak? Oke. Bentar ini Mama boleh tanya dulu. Ini kemudian ada pertanyaan juga dari Suster Nelly. Apakah gigi susu tidak semua copot pada masa kanak-kanak? Sebab ada kasus orang dewasa tapi masih punya gigi susu. Seandainya gigi susu tersebut copot, apakah masih bisa tumbuh? Terima kasih. Jadi konteksnya di sini apakah kalau gigi susu pada orang
dewasa copot gitu ya mungkin ya. Kalau ada gigi copot apakah bisa tumbuh gitu? Terima kasih dokter. Nah, ya. Jadi gini, memang manusia itu punya 2 periode pertumbuhan giginya. Yang pertama periode gigi anak-anak, kemudian nanti akan digantikan oleh periode gigi dewasa. Nah, ada kalanya si gigi anak-anak ini yang harusnya dia sudah bergerak, harusnya dia sudah berpindah ke gigi dewasa. Nah, berpindahnya dengan cara apa? Si gigi anak-anaknya ini kan harusnya kan lepas. Kan ya, harusnya dia lepas, tapi kadang dia nggak mau lepas. Kenapa? Ya bisa jadi memang si gigi dewasanya ini tumbuh tidak di tempatnya. Misalnya, ini gigi dewasa, gigi anak-anaknya di sini. Misal ini seperti ini ya. Tidak pada benihnya. Di sini. Kemudian tiba-tiba ada gigi dewasanya muncul dari belakangnya seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya si gigi dewasa sama gigi anak-anaknya numpuk. Nah, kalau kasusnya seperti ini, gigi anak-anak harus diambil. Gigi anak-anak yang kecil yang harus diambil. Gigi dewasanya tetap ada di situ, nggak boleh dicabut. Nah, tapi terkadang ada kasus, ada beberapa orang yang dia tidak punya gigi dewasa. Ada loh yang tidak punya gigi dewasa. Nah, misalnya ada beberapa kasus itu dia gigi yang di depan ini dia tidak punya gigi dewasa, dia cuma punya gigi anak-anak saja. Akhirnya apa? Ketika dia sudah dewasa, tidak ada gigi dewasanya, yang ada di sini cuma ada gigi anak-anak. Nah, ini namanya agenisi. Nah, dia tidak punya gigi. Nah, kalau tidak punya benih gigi dewasa, ya nanti akan kita lihat. Kalau memang ternyata kalau seperti ini, ya mau tidak mau, nah benihnya kan akhirnya kan kosong. Nah, akhirnya dibuatkan gigi palsu. Kayak gitu. Nah, caranya seperti itu ya. Mungkin bisa jadi ada yang nggak punya gigi dewasa ada. Jadinya yang nempel di situ ya gigi anak-anaknya aja. Nah, gitu ya. Itu ada dari Papa Kimi, Mister. Terima kasih dokter. Begitu Papa Kimi juga. Di sini ada pertanyaan dari Papa Kimi. Ibu dokter mau tanya, untuk anak-anak apa boleh pakai kumur gigi? Terima kasih. Iya, tentang kumur gigi pada anak-anak, dokter. Obat kumur ya. Ya, jadi gini, obat kumur. Obat kumur ya mungkin maksudnya tadi ya. Oh, obat kumur gigi. Obat kumur. Obat kumur itu ada beberapa. Kalau menurut jadi gini, obat kumur itu sebenarnya diperuntukkan pada kondisi tertentu. Ada beberapa penelitian yang memang menunjukkan bahwa cukup hanya dengan sikat gigi saja itu sudah cukup, tidak perlu dengan obat kumur. Baik itu dewasa maupun anak-anak. Untuk anak-anak justru malah kalau menurut saya tidak perlu obat kumur. Orang dewasa pun sebenarnya kalau sudah bisa melakukan pembersihan gigi dengan cara sikat gigi yang benar dan baik, itu sudah cukup. Dibantu dengan flossing, dengan benang floss tadi. Dental floss. Tidak perlu pakai obat kumur. Nah, obat kumur itu hanya diperlukan pada kondisi-kondisi di mana misalnya di dalam mulut itu ada keradangan. Satu, ada keradangan yang memang dibutuhkan, yang keradangannya itu misalnya bengkak-bengkak gitu ya, ada bengkak-bengkak gusinya, dan itu memang butuh obat yang harus nempel di situ. Nah, kayak gitu. Itu memang butuh obat kumur. Satu. Kemudian ada kondisi di mana misal orang ini tidak bisa sikat gigi. Misal, contohnya orang-orang yang sakit, yang misalnya waktu itu kondisinya tidak bisa membuka mulut dengan baik,
hanya bisa buka mulutnya cuma sekian. Kalau mau sikat gigi nggak bisa. Gimana dong caranya? Ya mau nggak mau harus pakai obat kumur. Nah, kayak gitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu menggunakan obat kumur. Tapi untuk anak-anak, saya rasa tidak perlu. Cukup dengan sikat gigi saja. Karena paling efektif saat ini adalah dengan sikat gigi. Gitu ya. Terima kasih dokter sudah membantu menjawab pertanyaan dari Pak Kimi. Bagaimana dokter? Apakah bisa lanjut untuk satu pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Bila tidak terburu-buru, kakak dokter. Baik. Maaf, tadi sepertinya ada yang mau bertanya di luar room chat ya. Nggak apa-apa, silahkan. Dan mungkin kita membatasi satu pertanyaan lagi. Dan yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya, Mama atau Papa jangan berkecil hati, karena mungkin nanti kita bisa ada sesi tanya jawab atau konsultasi secara pribadi dengan Dr. Nailur selepas Zoom. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya dari Mama atau Papa, karena sepertinya antusias sekali Mama dan Papa ini ya menerima pengetahuan tentang kesehatan gigi. Bagaimana? Oke, ini ada satu lagi di room chat. Dari Pak Kimi lagi ini sepertinya ya. Maaf, satu lagi Ibu Dokter, penyebab sariawan itu kenapa? Bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Oh, sariawan dokter. Sariawan, oke. Ya. Jadi gini, sariawan ini ada dua macam penyebabnya. Ada dua macam penyebabnya. Penyebab yang pertama itu adalah karena bakteri atau virus. Penyebab yang kedua adalah adanya apa ya istilahnya trauma. Trauma itu apa ya? Saya membahasakannya apa ya? Benturan atau apa ya? Misalnya kita masih kasih kalau gitu kan ya, atau misalnya pas makan kegigit, nah kayak gitu. Nah itu yang melayani di luar bakteri itu. Jadi sariawan ini penyebabnya tadi ada yang karena bakteri atau virus dan ada yang selain bakteri atau virus. Nah kalau penanganannya bagaimana? Jadi sebenarnya sariawan itu adalah penyakit ya, dia bisa sembuh sendiri. Nah, sembuhnya kapan? Masih agak lama. Karena sembuhnya antara hari, seminggu gitu baru selesai, baru dia sembuh lah. Kalau nunggu seminggu ini kan kadang-kadang itu rasanya nggak karu-karuan ya. Orang sariawan kecil aja sudah rasanya nggak mau makan gitu kan ya. Nah, ini caranya ada beberapa macam. Ada beberapa tergantung dari besarnya si sariawannya. Dan kita lihat dulu penyebabnya tadi apa. Kalau penyebab si sariawannya tadi itu adalah bakteri dan virus, maka harus diberikan obat antivirus di situ. Jadi ada yang dioleskan, tapi oleskan itu untuk membunuh virusnya dan bakterinya seperti itu. Nah, kalau penyebabnya itu adalah yang selain virus tadi, misalnya karena kesenggol, karena digigit seperti itu, cukup diberikan obat yang dia istilahnya itu membantu menutup si lukanya ini, menutup si sariawannya tadi, biar sariawannya nanti semakin cepat untuk sembuh dan tidak terasa sakit, mengurangi rasa sakitnya. Karena memang menunggu 7 hari untuk sembuh itu ya rasanya luar biasa ya. Sakitnya mending sampai mending ya gimana ya, pokoknya luar biasa sakitnya kayak gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong aja susah kayak gitu ya. Sariawan kecil gitu aja mau ngomong, aduh rasanya. Jangankan ngomong, mau senyum aja rasanya sudah gitu ya. Bisa menurunkan kualitas hidup berarti kakak dokter ya. Kalau dilihat lagi juga, kalau sariawannya itu banyak, ternyata ada di sini, dan bahkan di bagian belakang ini, kita nggak bisa mengoleskan. Nah, obatnya nanti bentuknya adalah bentuk obat kumur juga. Tapi memang khusus untuk sariawan seperti itu. Ya, boleh ditambah kalau misalnya ada yang yang sekarang yang sering dimasalahkan itu adalah
kalau sariawan minum vitamin C yang banyak, atau dikasih yang kecut-kecut, nah, kayak gitu, boleh sih. Tapi itu hanya gini deh. Vitamin C ini kan membantu penyembuhan luka yang dari dalam. Nah, sementara sariawan ini butuh ada sesuatu yang memang ditaruh langsung di sariawannya ini untuk membantu mempercepat penyembuhan lukanya. Seperti itu. Ya. Terima kasih dokter sudah membantu menjawab bagaimana Papa Kimi. Puji Tuhan ya sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih dokter. Menambahkan dok. Oke, silakan. Iya. Dokter, kalau karyawannya terlalu lama dianjurkan periksa ke dokter gigi dok. Oh iya. Oke. Betul. Tidak ada sakit bawaan. Betul. Jadi kalau sariawan yang biasanya karena bakteri dan virus itu biasanya ciri-cirinya adalah sembuhnya itu lama. Ya, sembuhnya itu lama, lebih dari 7 hari. Satu. Kemudian dia muncul di banyak tempat. Ya, di banyak tempat itu banyak daerah yang kena sariawan. Jadi nggak hanya misalnya kalau kita sariawan hanya ini aja gitu ya. Itu enggak, sariawannya itu banyak sekali. Lebar. Nah, kemudian lagi sariawannya ini sering muncul di tempat yang sama. Misal di pipi sebelah sini kanan dan sariawannya gede banget. Nah, itu harus hati-hati. Kalau kondisi sariawannya seperti itu tidak bisa diobati sendiri, harus ke dokter gigi. Dokter gigi ya, bukan dokter umum. Kayak gitu. Dokter umum, dokter gigi. Iya. Dokter gigi, ya apapun terserah, mau dokter gigi apapun boleh. Dokter gigi biasa boleh. Jadi memang harus nanti akan karena apa? Biasanya kalau yang sedang seperti itu, yang karena virus. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut karena yang ada yang diidap oleh si orang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya cuma diolesi saja, hanya harus butuh obat minum. Terima kasih Mama Sisi. Terima kasih Mama Sisi. Iya. Terima kasih Dokter Nailur. Sebelumnya dokter, kakak dokter, karena antusiasme guru mungkin juga suster ini sangat luar biasa sekali ya. Apakah kakak dokter bersedia untuk diajak untuk berkonsultasi mungkin dengan Mama dan Papa secara pribadi mungkin? Boleh, silakan, boleh. Saya siap menerima konsultasi dari Mama Papa siapapun, silakan. Oke, kemudian boleh ya sambil share nomornya dokter mungkin supaya Mama dan Papa bisa saya chat secara pribadi. Ini tadi ya. Di PowerPoint tadi ya. Oke. Baik Mama dan Papa, nanti dokter akan share kontak yang bisa dihubungi supaya Mama dan Papa selepas Zoom mungkin ada yang mau konsultasi bisa menghubungi kakak dokter. Begitu. Sambil kita menunggu. Mungkin kami yang sharekan saja, kami yang akan sharekan saja, iya, begitu. Nah, gitu aja, tidak apa-apa. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari kakak dokter? Iya, disampaikan. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Diupayakan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selain dengan seperti tadi yang saya sampaikan, makan makanannya, makanan yang bergizi, juga banyak buah sayur, kemudian sikat gigi yang pasti wajib. Satu lagi, upayakan secara rutin periksa ke dokter gigi. Meskipun pada kondisi pandemi seperti ini, masih bisa kita lakukan dengan cara seperti tadi yang saya sampaikan. Ada penjadwalan, seperti itu. Upayakan setiap 6 bulan sekali harus periksa ke dokter gigi, terutama untuk anak-anak, periksa ke dokter gigi anak-anak. Sakit untuk datang ke dokter gigi. Ya, karena kalau sudah sakit datang ke dokter gigi pasti anak-anak masih sakit. Ya,
ajaklah anak-anak ke dokter gigi saat pertama kali giginya tumbuh. Kapan? Biasanya sih antara usia 1 tahun. Gigi pertama tumbuh, ajaklah mereka ke dokter gigi. Nah, karena nanti kita akan bisa melihat, tidak hanya melihat giginya saja, tapi kita akan melihat seluruh perkembangan dari rongga mulutnya. Bagaimana rahangnya, bagaimana pertumbuhan giginya nanti, bahkan kita nanti akan memperhitungkan resiko dan bagaimana kira-kira wajahnya si anak nanti perkembangannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi, biar anak-anak nggak takut, datanglah, ajaklah anak-anak ke dokter gigi sebelum giginya sakit. Dan saat pertama kali giginya. Itu Mr. Pian. Oke, terima kasih Kakak Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Semuanya, ayo kita bilang apa dong? Terima kasih Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Sangat senang sekali ya hari ini. Kakak Dokter, terima kasih. Ilmu baru. Ya, tapi sebelum kita keluar dari Zoom berpisah, tadi kita sudah mulai dengan berdoa. Sekarang ayo kita tutup dengan doa lagi. Kita ambil sikap doa yang baik, duduk manis. Ya. Kemudian kita panggil Suster Nelly yuk. Suster Nelly. Selamat pagi. Iya, Suster Nelly. Setelah ini akan mengajak anak-anak untuk berdoa loh. Nah, yuk kita semua ambil sikap doa yang baik. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita syukuri rahmat yang kita alami hari ini di dalam pembelajaran dokter. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Sini dulu. Ucapkan syukur kami ucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu setia melimpahkan rahmat dan berkat-Mu kepada kami, teristimewa rahmat kesehatan. Terima kasih atas berkat-Mu juga yang Kau berikan selama kami melakukan pembelajaran PJJ tentang merawat kesehatan gigi. Semoga dengan pengetahuan ini menjadikan kami semua, terlebih anak-anak didik kami, bisa dengan tekun merawat gigi dengan baik dan bisa juga mengurangi kesehatan giginya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan ini dan akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang kami lakukan hari ini dapat menyenangkan dan dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi orang lain. Dan semoga Engkau juga tetap berbelas kasihan kepada seluruh umat-Mu di dunia, teristimewa juga di Indonesia dengan masih adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga ini segera berlalu dan kami semua boleh kembali mengikuti aktivitas kami, mengikuti pembelajaran di sekolah sebagaimana mestinya. Kami persembahkan doa, harapan, dan permohonan kami ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Nelly. Terima kasih Bapak Ibu, Mama Papa dan Kakak Dokter Nay. Terima kasih. Semuanya sekali lagi bilang terima kasih dong. Terima kasih Kakak Dokter Nay. Sampai berjumpa lagi.
Oke. Hitungan ketiga kita akhiri ya. Tujuh. Ada yang begini. Oke.